ASN bekerja bukan hanya dengan kepala, tapi juga dengan hati. Saya Dwi Purnamasari. Hari ini saya ingin berbagi tentang perjalanan saya menanamkan nilai berakhlak. Bukan sebagai slogan, tapi sebagai budaya kerja yang hidup. Saya berasal dari dunia desain. Disitulah saya belajar bahwa keindahan itu lahir dari keteraturan, kejelasan, dan empati. Tapi di balik sketsa dan warna, saya menyadari budaya kerja kita belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Masih banyak ruang yang perlu kita isi, bukan dengan cat, tetapi dengan sikap. Saya tidak sendiri. Saya punya kemampuan visualisasi, relasi kerja lintas bidang, dan semangat belajar. Ini bukan hanya aset pribadi, tapi benih yang bisa saya tanam untuk perubahan kecil yang bermakna. Untuk poin pertama, yaitu berorientasi pelayanan, yang memungkinkan saya untuk mewujudkan nilai ini dengan memberikan visualisasi interior bangunan yang komunikatif agar stakeholder lebih mudah memahami fungsi ruang. Tujuannya meningkatkan kualitas layanan teknis yang informatif dan ramah pengguna. Setelah memvisualisasikan interior, saya bisa menyusun laporan perencanaan interior secara rinci dan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab saya atas hasil kerja. Seperti saat ini, saya aktif mencari dan mengikuti pelatihan desain dan perangkat lunak terbaru untuk memastikan hasil kerja selalu profesional dan sesuai standar. Saya menjalin komunikasi terbuka dan positif dengan tim lintas bidang demi menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling mendukung. Saya menjaga nama baik instansi dengan menyampaikan informasi yang benar serta menjaga etika dalam forum eksternal. Dari yang biasanya saya mengerjakan pekerjaan desain interior, sekarang saya mulai mengerjakan pendataan bidang proyek yang tak pernah saya temui, seperti perkara sanitasi, air minum, kawasan strategis, dan bangunan gedung. Maka dari itu, saya diwajibkan menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan saya yang baru. Saya bekerja sama dengan teman lintas bidang dengan membantu pembuatan dokumentasi, di mana dari proyek tugas yang ada, mungkin skill dokumentasi saya bisa dipergunakan untuk menunjang estetika presentasi. Menjalankan rencana-rencana aksi tersebut tentu saja tidak mudah. Mayoritas proyek BPBPK lebih menekankan aspek teknis dan infrastruktur dasar seperti saluran air, jaringan pipa, septic tank, dan sebagainya, sehingga visualisasi interior sering dianggap bukan kebutuhan utama. Akses pelatihan terkait interior masih terbatas di lingkungan Kementerian PU yang lebih fokus pada pelatihan teknis bidang konstruksi dan infrastruktur. Perbedaan pendekatan kerja, yaitu antara fungsional dan estetika, dapat menimbulkan perbedaan persepsi terhadap urgensi desain interior dalam proyek. Tantangan menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pekerjaan, padahal saya berada di bagian estetika yang tidak selalu dilihat sebagai inti proyek. Saya harus banyak belajar istilah teknis dan regulasi proyek infrastruktur dasar yang tidak diajarkan di dunia interior. Kontribusi desain visual kadang tidak dianggap bagian penting dalam proses proyek, padahal sangat berguna untuk komunikasi publik. Dengan mengidentifikasikan hambatan-hambatan tadi, bukan berarti kita tidak bisa mencari solusi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, saya bisa saja membuat contoh before dan after visualisasi sederhana agar stakeholder bisa melihat nilai tambah secara langsung. Saya juga bisa menyertakan dokumentasi visual seperti render dan layout sebagai bagian dari laporan pekerjaan, bukan hanya lampiran tambahan. Mencari pelatihan daring online secara mandiri dari platform selain yang diberikan oleh kedinasan bisa menjadi pilihan saya untuk menambah skill dan pengetahuan. Saya bisa mendokumentasikan hasil pelatihan saya dan membagikan ke tim sebagai bentuk sharing knowledge. Saya juga bisa menggunakan bahasa teknis yang lebih familiar bagi rekan teknis saat menyampaikan ide-ide visual. Saya juga perlu menunjukkan bahwa desain interior juga memperhatikan fungsi, kenyamanan, dan efisiensi. Menjadi ASN berakhlak bukan tentang seragam yang kita pakai,
tapi tentang nilai yang kita bawa pulang. Dan kalau saya boleh memilih, saya ingin dikenang bukan karena hasil kerja saya, tapi karena saya pernah jadi bagian dari perubahan kecil menuju Indonesia yang lebih berintegritas. Bangun budaya, hidupkan nilai, jadi ASN berakhlak.